Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmi dengan NIM 2620003. Saya akan membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester saya di semester ganjil dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deswalantri SS MPD. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama bagian A. Menurut pendapat saya, yang pertama yaitu dengan memahami melalui arti, yang kedua menggunakan kitab tafsir, dan yang ketiga mempelajari bahasa Arab. Satu yang B, saya menemukan yang pertama yaitu tanda titik, di mana tanda titik adalah sebagai penutup sebuah kalimat. Yang kedua yaitu tanda koma sebagai memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Yang ketiga yaitu tanda petik dua menandai pernyataan langsung dalam kalimat. Yang keempat tanda seru sebagai penutup sekaligus penegas bagi sebuah kalimat. Yang kelima yaitu tanda kurung, yaitu menandai keterangan tambahan dalam kalimat. Lanjut satu yang C. Di sini saya menemukan 3 buah maha. Yang pertama yaitu maha lembut, di mana kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dirasakan oleh semua makhluknya. Yang kedua yaitu maha mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Dan yang ketiga maha bijaksana, Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Baiklah, saya lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu menurut artikel di atas, pendapat saya yaitu musim dingin ini kembali hadir di bumi Syam. Bagi banyak saudara kita di sana, musim dingin menjadi suatu yang mengancam nyawa mereka. Konflik dan krisis kemanusiaan masih terjadi di tanah para nabi itu. Jutaan saudara-saudara Suriah kita hidup dalam keprihatinan di kamp-kamp pengungsian. Sementara saudara-saudara Palestina kita masih menjalani kehidupan di bawah penjajahan dan pengepungan Zionis di atas tanah mereka sendiri. Di tenda-tenda pengungsian, saudara-saudara Suriah kita berjuang melawan dinginnya udara dan cuaca dengan perut yang lapar. Jadi, di sini yang dapat saya lakukan sebagai bentuk kepedulian saya yaitu konsultasi syariah bersama aksi cepat tanggap mengajak sahabat dermawan agar ikut serta dalam menyediakan bantuan pangan musim dingin bagi saudara-saudara kita di bumi Syam. Insya Allah, bantuan pangan ini dapat menjadi energi tubuh saudara-saudara kita dalam melawan cuaca dan udara dingin di bumi Syam yang mengancam nyawanya. Lanjut kepada nomor 2 yang B. Yang pertama yaitu dekat artinya memeluk, kesulitan artinya hilang, pakaian hangat artinya jaket atau baju tebal, saudara artinya sistem terbuka, di bumi artinya di tanah atau di negara, bantuan artinya memberi sumbangan, menghadapi artinya membandingi, ekstremias artinya kelewatan batas, musim artinya periode, blokade artinya penutupan, jonas artinya pendukung atau penganut, krisi artinya berbahaya, ganasnya artinya membahayakan, penghangat memanaskan, terkatung-katung artinya melayang-layang. Baiklah, saya lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga bagian A. Jadi di sini alasan saya bangga berbahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Di sini bahasa Indonesia ini diraih dengan perjuangan yang berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi sekaligus bahasa persatuan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Yang keempat, bahasa
Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasannya sendiri. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negara di Indonesia. Saya lanjutkan kepada nomor 3 yang B. Yang saya lakukan sebagai bentuk kebanggaan saya yaitu dengan berusaha sekuat tenaga selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, selalu berbicara dengan bahasa Indonesia setiap berinteraksi dengan orang lain. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu persiapan yang harus saya lakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang pertama, perluas wawasan dan keilmuan saya. Di saat saya masih menjalani studi, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menambah wawasan dan keilmuan saya adalah waktu yang sangat efektif. Yang kedua yaitu fokus pada keterampilan dan kreativitas saya. Ketika saya di SD, SMP, maupun di SMA, saya akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dan keterampilan. Jangan pernah untuk menguasai semuanya, tapi fokus pada pelajaran dan keterampilan yang saya sukai. Dan yang ketiga, memperluas jaringan. Semasa bersekolah sampai kuliah, tentu saya memiliki banyak teman, bahkan kenalan yang berbeda gaya dan keterampilan. Dan yang keempat, susun ide dan perencanaan yang matang. Selanjutnya, saya perlu menyusun ide dan perencanaan yang matang terkait apa dan bagaimana pekerjaan yang layak untuk saya. Dan yang terakhir yaitu membulatkan keputusan. Jika saya sudah menyusun ide dan perencanaan terkait masa depan saya, berarti setidaknya saya sudah memberikan gambaran yang jelas tentang target masa depan saya. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima, membuat salah satu pidato. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia, seterusnya kepada rekan-rekan yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Nabzah, Perusak Kelangsungan Hidup Generasi Muda Penerus Bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabzah adalah suatu kata yang tak asing lagi di telinga kita, akan tetapi dapat menggetarkan hati setiap insan yang mendengarnya. Nabzah merupakan suatu kata pendek dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Bahayanya tidak hanya menjalar di kalangan milioner, malah mampu ke berandalan dan rakyat miskin. Tidak hanya ke rumah-rumah mewah dan hotel berbintang 5, malah mampu menerobos ke kolong-kolong jembatan. Padahal Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Yang artinya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabzah merupakan sesuatu yang sangat besar dan dapat membahayakan siapapun. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menjauhi yang namanya narkoba. Baiklah, demikianlah pidato singkat dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.